Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Seviliana Nurul Azizah, Lailatus Sahawat, dan Aida Nur Hamidah pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai evaluasi pendidikan dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Yang pertama adalah evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah usaha memahami keberhasilan dan ketertundaan pencapaian tujuan pendidikan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui baik dan buruk, terpuji dan tercela, dan bukan untuk mengetahui benar salah, pahala dan dosa, surga dan neraka. Evaluasi berorientasi kepada persoalan nilai dan bukan persoalan kecerdasan intelektual semata-mata atau prestasi akademik. Evaluasi adalah alat pengukur yang berorientasi kepada moralitas dan bersifat edukatif. Evaluasi tidak menganut asas hukum legal formal yang mengedepankan indikator hitam putih secara kaku. Evaluasi pada akhirnya harus membantu peserta didik dalam menemukan jati dirinya sebagai makhluk ciptaan Allah dan pribadi dengan segala potensi dan kelemahan masing-masing. Ayat dan hadis Nabi yang menjelaskan tentang evaluasi. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang evaluasi yaitu Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tafsir ayat ini sebagai penunjukan akan wajibnya melakukan muhasabah atau introspeksi diri. Allah memerintahkan agar kita sebagai manusia memperhatikan perbuatan apa saja yang telah kita persiapkan untuk hari kiamat kelak. Apakah amal soleh yang akan menyelamatkan manusia, ataukah amal jelek yang akan menyengsarakan? Dalam ayat ini dikatakan fal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, atau yang artinya setiap orang hendaknya mengoreksi apa yang telah dilakukan di masa lalu. Secara global, ayat ini mengandung pesan agar manusia rajin melakukan evaluasi dan introspeksi terhadap berbagai aktivitas. Melakukan evaluasi dan introspeksi merupakan dua hal yang amat penting bagi setiap orang yang ingin maju dan baik. Sebab manusia tidak akan pernah dapat mengetahui prestasi yang diraihnya. Apakah dirinya sudah maju dan baik atau belum jika tidak ada perbandingan dengan capaian sebelumnya. Di sini juga dipahami bahwa evaluasi dan introspeksi bersifat kontinu atau terus-menerus. Semakin kita sering melakukan evaluasi, maka akan semakin baik diri kita. Evaluasi juga memacu dalam semangat untuk mengikuti aktivitas di masa yang akan datang. Ayat lainnya yang menjelaskan tentang evaluasi terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 yang menjelaskan tentang evaluasi dengan teknik testing berupa ketahanan mental, iman dan takwa kepada Allah. Kemudian terdapat juga Quran Surah Al-Ankabut ayat 2-3. Selanjutnya yaitu hadis tentang evaluasi pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Ismail bin Ja'far an Abdullah bin Dinar an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa innaha mathalul muslim fahaddithuni ma hiya fabuki'an nasu fi syajaril bawadi qala Abdullah wa waqa'a fi nafsi annahan an-nakhlatu fastahaitu thumma qalu hadithana ma hiya ya Rasulullah
qala hiya an-nakhla, yang artinya telah menceritakan kepada kami Qutaibah ibni Sa'id, telah menceritakan kepada kami Ismail ibni Ja'far dari Abdullah ibni Dinar dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara pohon ada satu pohon yang tidak jatuh daunnya, dan itu adalah perumpamaan bagi seorang muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, katakanlah kepadaku, pohon apakah itu? Maka para sahabat beranggapan bahwa yang dimaksud adalah pohon yang berada di lembah. Abdullah berkata, aku berpikir dalam hati pohon itu adalah pohon kurma, tapi aku malu mengungkapkannya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, pohon apakah itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pohon kurma. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 59. Hadis tersebut menceritakan evaluasi yang dilakukan Rasulullah dengan cara menguji sahabat tentang suatu masalah. Hadis lainnya yang berkaitan tentang evaluasi yaitu hadis Jibril, di mana Allah menguji Rasul dengan beberapa pertanyaan. Nabi selalu mengevaluasi semua kegiatan dan tindakan sahabat, karena sahabat yang perilakunya baik akan kelihatan dengan sendirinya, dan sahabat yang perilakunya buruk juga akan terlihat. Karena Rasulullah SAW di samping mengetahui aspek lahir, juga dibantu oleh Allah untuk mengetahui aspek batin. Karena Allah menilai seseorang bukan dari aspek lahir, namun dari aspek batin. Dalam pendidikan Islam sendiri, evaluasi akan objektif apabila didasarkan pada indikator Al-Quran atau hadis. Jenis-jenis evaluasi dibagi menjadi dua. Poin yang pertama adalah evaluasi manusia. Evaluasi manusia dapat dibedakan menjadi 5, yakni yang pertama berdasarkan akidah, yakni mutakin, kafir, munafik. Kemudian berdasarkan nafsu, yakni amarah, bisu, lawamah, mutmainnah. Kemudian berdasarkan perilaku, yakni dolim, muktasid, sabil al-khairat. Kemudian berdasarkan amal, yakni baik dan buruk. Yang terakhir berdasarkan tempat kembali, yakni surga dan neraka. Poin yang kedua mengenai jenis-jenis evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan dapat dibedakan menjadi yang pertama, evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi yang memfokuskan pada penyembuhan kesulitan belajar siswa yang tidak terpecahkan oleh formula evaluasi formatif. Fungsi dari evaluasi ini yaitu untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya, sehingga bisa mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Selanjutnya, ayat Al-Quran yang berkaitan dengan evaluasi diagnostik yaitu Quran Surah Al-Hasyr ayat 18, yang mana menjelaskan hendaknya setiap diri memperhatikan atau mengevaluasi apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Banyak firman Allah yang mengisyaratkan asumsi ini evaluasi diagnostik, seperti peringatan Allah dalam kisah-kisah kaum terdahulu yang hancur dikarenakan membuat kesulitan dan tidak mampu menyelesaikan kesulitannya. Kemudian evaluasi yang kedua yakni evaluasi placement atau penempatan. Evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa dan kemampuannya. Salah satu ayat Al-Quran yang mencontohkan evaluasi ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bitibhin adim. Yang artinya, tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran Surat Al-Saffat
ayat 103-107. Ayat tersebut menjelaskan tentang klasifikasi atau tingkat hidup keislaman atau keimanan seseorang, seperti pengevaluasian Allah SWT terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyembelih Ismail. Yang ketiga, evaluasi formatif. Evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Evaluasi formatif digunakan untuk mendapatkan feedback dari suatu aktivitas dalam bentuk proses, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas program yang berlangsung. Evaluasi ini sesuai dengan asumsi manusia sebagai peserta didik mempunyai banyak kelemahan, di mana di awal penciptaan manusia tidak mengetahui apa-apa seperti yang dijelaskan pada surat An-Nahl Juz 16 ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Kemudian yang keempat adalah evaluasi sumatif. Evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Evaluasi dilakukan dengan cara mendeskripsikan apa yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan program. Firman Allah yang mengindikasikan evaluasi sumatif sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Maksud dari ayat tersebut adalah segala sesuatu termasuk peserta didik diciptakan mengikuti hukum bertahap. Setiap tahap memiliki satu tujuan dan karakteristik tertentu. Satu tahapan yang harus diselesaikan terlebih dahulu untuk kemudian beralih ke tahapan yang lebih baik. Kemudian yang kelima adalah evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi yang mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus, ditinjau dalam aspek kognitif, afektif, psikomotorik. Ayat Al-Quran yang mengindikasikan evaluasi ini yakni Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma araduhum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Jenis evaluasi pendidikan berdasarkan term ada 4, yaitu yang pertama, al-hisab. Al-hisab memiliki makna menghitung, menafsirkan, dan mengira. Kedua, al-bala memiliki makna cobaan dan ujian. Ketiga, al-imtihah memiliki makna ujian. Yang terakhir, al-ikhtibar memiliki makna cobaan. Evaluasi pendidikan berdasarkan teknik penggunaannya ada 4. 1. Evaluasi lisan dan dialog. 2. Evaluasi kinerja. 3. Evaluasi psikotes. 4. Evaluasi dengan pembobotan nilai. Mengembangkan evaluasi holistik dalam praktik pendidikan. Pendidikan holistik merupakan filsafat pendidikan yang berangkat dari pemikiran bahwa pada dasarnya seorang individu dapat menemukan identitas, makna, dan tujuan hidup melalui hubungannya dengan masyarakat, lingkungan, alam, dan nilai-nilai spiritual. Miller merumuskan bahwa pendidikan holistik adalah pendidikan yang mengembangkan seluruh potensi siswa secara harmonis atau terpadu dan seimbang, meliputi potensi intelektual, emosional, psikik, fisik, sosial, estetika, dan spiritual. Prinsip penyelenggaraan pendidikan holistik yaitu ada 3. 1.
keterhubungan, 2. keterbukaan, dan yang terakhir, keseimbangan. Pendidikan holistik dapat dilihat dalam 3 kesatuan dimensi yang utuh dan tidak boleh dipisahkan, karena antara yang satu dengan lainnya saling berkaitan. Ketiga dimensi tersebut yaitu 1. Dimensi isi, 2. Dimensi insentif, 3. Dimensi interaksi. Penilaian holistik ini dijadikan penilaian terbaik untuk digunakan karena penelitian ini menilai peserta didik secara nyata dengan format penilaian dalam 3 kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Potensi pengembangan penilaian kinerja siswa dapat menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi. Pengembangan penilaian kinerja siswa dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan kinerja siswa. Oleh karena itu, guru dapat mengembangkan penilaian autentik yang layak dan memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan penilaian respon siswa, guru, dan 2 validator ahli. Penilaian kinerja diterapkan pada pembelajaran di sekolah yang telah menerapkan kurikulum 2013. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang materi evaluasi pendidikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi kami masih ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.